Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang peredaran darah apes. Sistem peredaran darah pada hewan, khususnya apes atau burung, memiliki kesamaan dengan sistem peredaran darah hewan mamalia. Hanya saja sistem peredaran yang terjadi pada burung dikenal dengan sebutan sistem peredaran darah ganda dan sistem peredaran darah tertutup. Setiap satu siklus, darah akan melalui jantung hewan ini sebanyak 2 kali. Sistem peredaran darah ini sama juga dengan mekanisme peredaran darah pada manusia. Untuk selanjutnya yaitu jantung. Jantung dari apes berbentuk kerucut dengan sebuah lapisan pelindungnya. Ada 4 ruangan dalam jantung yang terdiri dari atrium dexter atau serambi kanan, atrium sinister atau serambi kiri, ventricle dexter atau bilik kanan, dan ventricle sinister atau bilik kiri. Keempat ruangan dalam jantung apes telah didesain sempurna sehingga oksigen dan karbon dioksida tidak akan pernah tercampur di dalam ruangan tersebut. Selanjutnya, ada 2 macam peredaran darah. Yang pertama ada peredaran darah kecil dan yang kedua ada peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu darah beserta kandungan karbon dioksida yang berasal dari seluruh tubuh akan dialirkan ke atrium dexter yang akhirnya akan melalui ventricle dexter. Dan yang kedua, peredaran darah besar yaitu darah beserta kandungan oksigen yang berasal dari ventricle dexter akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh. Selanjutnya, peredaran darah arteri. Aorta meninggalkan ventrikel kiri jantung, kemudian melengkung mengarah ke dasar jantung sebagai arkus aorta. Dari lengkung ini timbul 3 cabang. Di sebelah kanan dan kiri arteri innominata berwarna hijau, yang membelah lagi menjadi arteri carotis communis berwarna kuning, dan arteri subclavia berwarna biru. Pada arteri carotis communis melewati satu percabangan yaitu syringeal berwarna ungu yang akan memasuk ke esofagus, trakea, syrinx, dan bronkus. Setelah melewati cabang syringeal, arteri carotis communis berjalan ke arah leher dan membelah menjadi arteri carotis externa yang berwarna jingga dan interna berwarna merah. Arteri carotis interna berjalan dalam leher tanpa memberi cabang melalui kanalis carotis dalam tulang temporalis, masuk ke dalam tengkorak dan bercabang menjadi arteri ophthalmica dan arteri cerebri. Kemudian untuk arteri carotis externa ini berasal dari arteri iomandibular dan arteri facialis. Arteri carotis externa bercabang menjadi 3 cabang utama guna melayani sisi luar kranium dan wajah. Setiap arteri carotis umum di wilayah kelenjar tiroid terbagi menjadi yang pertama arteri vertebralis yang berwarna pink. Arteri vertebralis timbul dari arteri subclavia dan naik ke leher melalui foramindalam transversus vertebrata cervicalis, masuk ke dalam tengkorak kemudian bersatu membentuk arteri basilaris. Selanjutnya arteri nervi vagi berwarna biru muda. Arteri ini berjalan di samping saraf vagus dan membuka ke karotis eksternal, sangat dekat dengan asalnya dari arteri karotis internal. Cabang anterolateral kecil dari nervi vagi mengeluarkan banyak arteri yang lebih kecil, di antaranya ascending esophageal berwarna putih, descending esophageal berwarna abu-abu, atau arteri esofagus yang menurun. Arteri nervi vagi ini memberikan banyak cabang ke tiroid, crop, eksofagus, kulit leher, dan lain-lain. Selanjutnya, arteri karotis interna. Arteri karotis interna ini bertemu secara anteromedial dan berjalan ke depan berdampingan melalui kanal hipoposifial vertebra cervix. Di daerah anterior leher, arteri karotis interna berpasangan keluar dari kanal hipofisial dan berangkat ke lateral untuk mengeluarkan arteri karotis eksternal. Arteri subclavia berwarna biru timbul dari aorta, berjalan masuk aksila untuk menjadi arteri aksilaris berwarna ungu. Pada batas bawah aksila, arteri ini menjadi arteri branchialis yang berwarna merah, yang berjalan ke bawah menyelusuri lengan untuk bercabang menjadi arteri radialis berwarna hijau daun dan ulnaris berwarna jingga.
Arteri aksilaris yang berlanjut ke lengan sebagai arteri brachialis mengeluarkan cabang coracoid scapular, profunda brachii, circumflexa humeri, dan brachialis superficial. Arteri ulnaris adalah cabang yang lebih besar dan memberikan arteri kubital ke sendi siku dan berjalan di antara otot ekstensor dan fleksor ulna. Sebelum menuju arteri aksilari, subclavia bercabang ke bawah yang membentuk arteri dada. Arteri dada atau pectoral artery berwarna pink bercabang ke otot dada. Arteri pektoral mengeluarkan arteri mamaria internal yang mengalirkan darah ke dinding luar rongga toraks dan menyuplai otot-otot payudara. Selain itu juga terdapat arteri sternoclavicula berwarna abu-abu bercabang ke tulang dada, coracoid, dan clavikula. Pada merpati, lengkung aorta kanan muncul dari ventrikel kiri dan berjalan di antara daun telinga yang melengkung di atas bronkus. Kemudian menuju garis tengah punggung dinding tubuh dan berjalan sebagai aorta dorsal. Aorta dorsal berjalan di sepanjang dinding mid-dorsal rongga tubuh dan membentuk percabangan berwarna hijau. Arteri iliac merupakan cabang utama pertama dari aorta dorsal yang turun dan mengalirkan darah ke organ untuk memasuk jeroan perut bagian atas dan daerah esofagus bagian distal hingga bagian duodenum, hati, pankreas, kandung empedu, dan limpa berwarna merah. Selanjutnya, percabangan kedua dari arteri dorsal, yaitu arteri mesenterica anterior yang akan berjalan menuju ke usus kecil berwarna ungu. Percabangan selanjutnya dari arteri dorsal yang telah berjalan melewati percabangan arteri keoliak dan arteri mesenterik, yaitu arteri ginjal. Arteri ginjal terdiri dari 3 pasang arteri yang memasuk 3 lobus ginjal. Pada percabangan arteri ginjal pertama, yaitu arteri ginjal anterior yang terbagi atas 2 percabangan, yaitu percabangan menuju lobus anterior ginjal berwarna ungu yang memasok darah ke bagian lobus, dan arteri genital berwarna biru. Pada arteri genital, darah memasok ke gonad. Arteri genital yang terdapat pada pria terdapat arteri spermatik yang memasok ke testis, sedangkan pada wanita mendapatkan arteri ovarika atau ovarian ke ovarium. Sebelum menuju ke arteri ginjal yang lain, arteri ini melewati cabang arteri femoralis berwarna merah. Sebuah cabang memanjang berpasangan yang melewati ginjal untuk memasok darah ke daerah proksimal tungkai belakang. Arteri femoralis ini umum terdiri dari beberapa arteri besar paha. Arteri femoralis ini berjalan melintasi sisi medial femur di sepertiga bawah sisi femur berjalan di belakang sendi lutut, di mana menjadi arteri poplite. Kemudian bercabang lagi menjadi 2 arteri utama untuk melayani kebutuhan daerah di kaki. Percabangan kelima dari arteri dorsal berwarna hijau, yaitu bagian arteri yang menghubungkan ke daerah arteri ginjal berwarna ungu yang memiliki cabang ke daerah arteri middle renal berwarna merah yang memasok darah ke daerah lobus ginjal tengah dan posterior renal berwarna biru yang memasok darah ke daerah lobus posterior. Kemudian setelah melewati arteri middle renal dan posterior akan ada percabangan arteri yang disebut arteri skiatik atau ischiadik berwarna kuning. Arteri skiatik ini berpasangan memasok darah ke bagian posterior tungkai belakang. Percabangan selanjutnya dari arah arteri aorta dorsal yang telah melewati banyak percabangan arteri, yaitu arteri ilaika interna. Aorta dorsalis ini bercabang ke belakang membentuk 2 arteri ilaika interna berwarna kuning, 1 arteri mesenterica posterior berwarna biru, dan 1 arteri kaudal berwarna merah. Arteri ilaika ini berjalan menuju ke bagian posterior ureter dan saluran gental, sedangkan untuk percabangan ke arteri mesenterik posterior akan mengedarkan darah ke organ dan jaringan di daerah perut bagian bawah. Kemudian pembuluh arteri terakhir yang berjalan ke aorta dorsal menuju ke arteri kaudal memasok darah ke daerah bagian ekor. Lengkungan paru atau pulmonary arch muncul dari ventrikel kanan setelah keluar dari jantung. Arteri ini bercabang untuk mengirim arteri pulmonalis ke paru-paru.
Lengkungan paru membawa darah terdeoksigenasi dari jantung ke paru-paru untuk oksigenasi. Sistem peredaran darah vena. Dalam sistem peredaran darah vertebrata, termasuk pada apes, vena mengangkut darah yang kaya akan karbon dioksida dan kekurangan oksigen dari jaringan tubuh kembali ke jantung. Vena membawa darah yang terdeoksigenasi dari organ-organ dan jaringan ke jantung untuk kemudian dikirim ke paru-paru, di mana terjadi pertukaran gas. Di dalam paru-paru, karbon dioksida dilepaskan dan oksigen diambil oleh darah. Dan selanjutnya darah tersebut dikirim kembali ke jantung melalui arteri. Jadi, sirkulasi darah vena pada apes dan vertebrata lainnya adalah sirkulasi darah yang membawa darah kaya akan karbon dioksida dan kekurangan oksigen dari jaringan tubuh menuju jantung. Pertama, darah yang kaya karbon dioksida dari organ-organ tubuh bagian posterior atau belakang burung dikumpulkan oleh vena caudal. Vena ini mengumpulkan darah dari daerah ekor dan anggota gerak belakang, seperti sayap dan kaki. Organ yang terlibat dalam fase ini yaitu daerah ekor dan anggota gerak belakang seperti sayap dan kaki. Selanjutnya, vena renalis, berwarna merah. Dari vena caudal, darah yang kaya karbon dioksida mengalir ke vena renalis. Vena renalis mengumpulkan darah dari organ ginjal atau ginjal burung. Organ yang terlibat yaitu organ ginjal atau ginjal burung. Selanjutnya, vena hepatica, berwarna kuning. Setelah melewati ginjal, darah mengalir ke vena hepatica. Vena ini mengumpulkan darah yang mengandung nutrisi dan limbah dari organ hati. Organ yang terlibat yaitu organ hati. Selanjutnya, vena kardinal. Vena hepatica kemudian menggabungkan diri dengan vena renalis membentuk vena kardinal. Vena kardinal mengumpulkan darah yang kaya akan nutrisi dari hati dan ginjal. Organ yang terlibat yaitu organ hati dan ginjal. Selanjutnya, vena caudal dan vena craniomedial. Vena kardinal kemudian mengalirkan darah ke vena caudal dan vena craniomedial. Vena caudal mengumpulkan darah dari bagian bawah tubuh, sedangkan vena craniomedial mengumpulkan darah dari bagian atas tubuh. Organ yang terlibat yaitu bagian bawah tubuh atau vena caudal dan bagian atas tubuh atau vena craniomedial. Selanjutnya, vena caudal dan vena craniomedial cerebralis. Vena caudal dan vena craniomedial kemudian bergabung untuk membentuk vena caudal dan vena craniomedial cerebralis. Vena ini mengumpulkan darah dari kepala dan leher burung. Organ yang terlibat yaitu kepala dan leher. Selanjutnya, vena kardinal posterior. Vena caudal dan vena craniomedial cerebralis bersatu untuk membentuk vena kardinal posterior. Vena ini membawa darah yang kaya karbon dioksida ke atrium kanan jantung. Organ yang terlibat yaitu atrium kanan jantung. Selanjutnya, ventrikel kanan. Dari atrium kanan, darah dikirim ke ventrikel kanan untuk kemudian dipompa keluar dari jantung. Organ yang terlibat yaitu ventrikel kanan jantung. Selanjutnya, arteri pulmonalis berwarna biru. Darah yang dikeluarkan oleh ventrikel kanan memasuki arteri pulmonalis. Arteri ini mengarahkan darah yang kaya oksigen ke paru-paru untuk memperoleh oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Organ yang terlibat yaitu paru-paru. Selanjutnya, vena pulmonalis berwarna biru. Setelah mendapatkan karbon dioksida di paru-paru, darah mengalir kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Organ yang terlibat yaitu paru-paru. Selanjutnya, atrium kiri berwarna jingga. Vena pulmonalis mengumpulkan darah yang kembali dari paru-paru dan memasukkannya ke dalam atrium kiri jantung. Ventrikel kiri, darah yang kaya karbon dioksida memasuki atrium kiri dan kemudian dikirim ke ventrikel kiri jantung. Organ yang terlibat yaitu atrium kiri jantung dan ventrikel kiri jantung.